Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu di hari yang baru ini, karena Engkau telah menyelamatkan kami dari salah dan dosa kami. Engkau memberi kami nafas hidup, kesehatan, dan perlindungan di dalam hidup ini. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, urapilah setiap kami dengan Roh Kudus, agar kami semua dapat memahami akan firman-Mu ini dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah bersabda kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang dikatakannya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Mazmur tanggapan dengan referen, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang dikatakannya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sebab Tuhan ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham, hambanya. Ia menuntun umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku.
dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membelah dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Semua orang tahu bahwa Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman. Mengapa? Karena Bapak Abraham amat beriman kepada Allah. Apapun yang dikatakan oleh Allah Bapa kepadanya, ia mengikutinya. Misalnya ketika Allah meminta Abraham untuk keluar dari daerahnya dan menuju ke tanah Kanaan, ia rela meninggalkan segala miliknya dan pergi ke daerah yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Kemudian Abraham diuji juga dengan tidak memperoleh keturunan pada masa mudanya. Ia dan istrinya Sarah tetap beriman kepada Allah, tetap berharap bahwa Allah selalu mengasihi mereka. Kemudian setelah Allah memberi anak kepada mereka, Allah juga meminta kepadanya untuk mempersembahkan anak tunggalnya itu kepada Allah Bapa, dan ia mengikutinya. Allah melihat bahwa Abraham sungguh-sungguh beriman kepadanya, sehingga akhirnya ia membatalkan persembahan anaknya kepada Allah sendiri. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Bapak Abraham yang sungguh beriman kepada Tuhan, agar kita tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi apapun, pada saat senang maupun susah, pada saat gembira maupun sedih. Kita diharapkan untuk selalu beriman kepada Allah Bapa melalui Yesus Putranya saat ini. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Injil Yesus katakan, "Barang siapa mengakui Anak Manusia, maka Anak Manusia itu akan mengakuinya di hadapan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri, di depan manusia, maka Anak Manusia itu juga akan menyangkal orang tersebut di hadapan para malaikat Allah." Apa maksud dari pernyataan ini? Maksudnya adalah kita diharapkan untuk
selalu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan selain kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diharapkan untuk sungguh-sungguh beriman kepada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus ini. Tadi dikatakan, barang siapa tidak mengikuti ajaran Yesus atau anak manusia, dosanya diampuni. Tetapi jika seseorang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu roh yang berasal dari Allah Bapa dan Allah Putra. Sehingga jika kita tidak percaya atau kita menghujat Roh Kudus itu, sama saja kita menghujat Yesus dan menghujat Allah Bapa, sehingga dosa-dosa kita tidak diampuni. Maka mari kita berusaha untuk beriman kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Dan kita minta supaya Roh Kudus menolong kita untuk selalu beriman kepada Allah Bapa di surga. Menolong kita untuk menyapa Allah sebagai Aba, sebagai Bapa kita. Meminta Roh Kudus untuk membantu kita bagaimana caranya berdoa yang baik. Membantu kita untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita akan mampu melakukan itu karena Roh Kudus menyertai kita dalam kehidupan harian kita. Atau tadi dikatakan di akhir Injil, jika kita dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kita berpikir susah. Karena apa? Roh Kudus akan berkarya di dalam diri kita. Ia akan membantu kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Dan disitulah Allah akan berpihak kepada kita. Karena Roh Kudus ada dan selalu menyertai kita di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, tolonglah kami dengan cara urapilah kami dengan Roh Kudus, agar memampukan kami untuk beriman kepada Allah Bapa melalui Yesus dan di dalam Roh Kudus. Semoga iman kami yang dalam akan Tritunggal Maha Kudus membuat kami untuk selalu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk mengakui bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kami dan menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami, secara khusus dalam pewartaan akan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.